Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Video ini merupakan lanjutan dari seri belajar pivot table. Di sini saya sudah punya data, ada tanggal, nama barang, nama sales, dan keuntungan. Data ini merupakan data yang sama dengan video saya sebelumnya. Jadi data ini sudah saya buat dalam bentuk insert table. Kemudian data ini juga yang akan saya buat pivot table-nya. Saya klik pada pivot table-nya, kemudian di sini saya ambil exit worksheet agar saya bisa mengekstrakkannya pada sel G3, lalu saya okekan. Untuk tampilan pivot table-nya di sini saya hanya mengambil nama sales dan jumlah keuntungannya, maka akan tampak jumlah keuntungannya. Di sini sudah tampak beberapa nama salesnya, dan apabila saya ingin menambahkan data baru yang berbeda nama salesnya, berarti di bawah misalnya di sini saya akan tambahkan nama baru, misalnya nama salesnya AA, kemudian nama barangnya mungkin sama saja dengan di atas, dan harganya saya buat acak saja. Maka data pada pivot table ini tidak akan update otomatis yang menampilkan nama sales yang baru. Jadi untuk menampilkan nama sales yang telah kita buat tadi, kita harus merefreshnya. Untuk merefreshnya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian di sini ada refresh. Maka akan tercipta data baru yaitu nama sales AA. Untuk refresh, kita juga bisa memilih pada pivot table analyze, kemudian kita pilih yang refresh. Kemudian pada pivot table, apabila teman-teman sudah menyeting besar kolomnya dan ketika melakukan refresh, kolomnya itu biasanya kembali ke tampilan awal. Untuk menghilangkan tampilan otomatis oleh pivot table, teman-teman silakan klik kanan, kemudian ambil pivot table option. Kemudian di sini pada layout dan format, hilangkan centang atau fit column width. Lalu kita okekan. Dan ketika besar kolomnya teman-teman sudah atur dan dilakukan refresh, itu kolomnya akan tetap seperti ini. Kemudian apabila teman-teman ingin melakukan auto refresh pada pivot table-nya, teman-teman bisa melakukan pengaturan juga pada pivot table option-nya. Untuk pivot table option bisa juga diambil pada pivot table analyze, kemudian sini ada pivot table dan pilih yang option. Maka akan keluar pivot table option-nya. Di sini terdapat data dan silakan klik pada refresh data when open the file. Jadi dia akan merefresh otomatis ketika file tersebut terbuka. Lalu kita okekan. Nah, apabila teman-teman ingin merefresh setelah terdapat data yang berubah, teman-teman harus menggunakan makro. Untuk membuka jendela makro, tinggal tekan Alt F11 pada keyboard. Setelah jendela makro terbuka, teman-teman harus memilih dengan sheet yang sama. Di sini saya memilih sheet data. Di sini sheet data, double klik, maka akan keluar tempat subroutine yang akan kita buat. Kemudian kita ambil yang worksheet dan pilih selection change. Artinya apabila terjadi perubahan maka terjadi sebuah argumen. Di sini argumennya yaitu this workbook akan melakukan refresh all. Ini ya, refresh all. Jadi ini saja yang untuk scriptnya, this workbook refresh all. Saya misalkan apabila nama Surya ini saya ubah menjadi CC, maka pivot table-nya akan otomatis refresh, atau saya tambahkan yang CC ini menjadi sembarang saja ya, banyak datanya, maka akan berubah. Nah, coding ini sangat berat apabila datanya sangat banyak, karena kodenya yaitu melakukan refresh apabila terjadi perubahan pada workbook ini. Jadi kita bisa pindahkan pivot table-nya ke sheet yang lain. Jadi ini saya hapus saja pivot table-nya. Kemudian saya lakukan pivot table, saya pindahkan ke sheet yang baru yaitu new worksheet. Saya okekan, kemudian saya buat di sini sheet-nya adalah pivot table. Dan balik seperti tadi ya, untuk nama sales di raw dan keuntungan di sini. Kemudian tekan Alt F11 pada keyboard untuk membuka jendela makronya. Kemudian untuk this workbook refresh all, kita copy saja, kita pindahkan ke sheet yang pivot table. Jadi sheet pivot table ini, kemudian kita ambil worksheet, kemudian kita ubah menjadi aktif. Jadi apabila sheet tersebut aktif, maka dilakukan refresh. Ini bisa kita hapus, dan pada
subroutine yang ada pada sheet 1 kita hapus saja. Lalu kita close sehingga saat kita perpindahan seperti ini, kita lakukan perubahan misalnya DD, itu sebenarnya pada pivot table itu tidak terjadi refresh. Terjadi refresh apabila kita mengklik pada sheet pivot table-nya. Dan ini berubah menjadi DD. Nah, menariknya pivot table ini apabila kita mengklik pada sum keuntungan yang merupakan sales AA, saya double klik, maka akan tercipta sebuah sheet yang baru yang akan menampilkan data sesuai dengan nama sales AA. Begitu juga apabila saya mengambil yang penjualan atas nama Budi, saya double klik, maka akan tampil sheet yang baru dengan data yang bernama sales Budi, beserta dengan keuntungan nama barang, tanggal, dan nomornya. Satu hal lagi, dikarenakan kita tadi untuk refresh all-nya menggunakan makro, teman-teman harus menyimpan file ini ke dalam file yang mendukung makro. Tinggal tekan F12 pada keyboard atau save as, lalu kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Jadi ekstensi ini atau file ini adalah file yang mendukung makro, sehingga script yang teman-teman telah buat itu tidak hilang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.